Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi kali ini, pagi yang cukup cerah kalau di sini di daerah Jawa Timur, daerah Magetan. Alhamdulillah kesehatan dan juga keimanan masih tertanam dalam diri kita semuanya. Hingga alhamdulillah pada detik ini para hadirin bisa mengikuti kajian yang biasa diadakan setiap hari dan pagi, yaitu setengah 6 sampai jam 6 tentang membahas karya-karya Muhammad Natsir ya, tentang buku-buku Muhammad Natsir. Dan insya Allah pada pagi kali ini kita akan mendengar langsung dari Direktur Natsir Corner yang bertemakan tamsil yang mengandung hikmah, akhlak dan moral. Maka agar tidak memperpanjang waktu, saya langsung serahkan waktu dan tempatnya kepada materi kita, Al Ustadz Wildan Hasan. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jazakallah khair kasir, Ramiz. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan ngaji Natsir kita, bedah karya Dr. Muhammad Natsir. Kita masih di Kapita Selekta Jilid 2. Hari kemarin kita membaca dan membahas satu tema di Kapita Selekta 2 ini yang berjudul Jangan terhenti tangan mendayung, nanti harus membawa hanyut. Tema kita pagi ini adalah tamsil yang mengandung hikmah, kemudian di materi berikutnya akhlak dan moral. Sejatinya memang kalau di bukunya dari tamsil yang mengandung hikmah ke akhlak dan moral ini melompati satu tema yang berjudul dua tema yang berjudul kita dalam zaman peralihan, apa yang kita kerjakan, dan pemudaku serta persambungan tenaga pimpinan 3, karena di bagian akhir Kapita Selekta Jilid 2 ini relatif pendek-pendek tulisan beliau atau ceramah pidato beliau yang dituliskan. Yang pertama adalah materi terkait dengan tamsil yang mengandung hikmah. Ini beliau mendapatkan inspirasi dari satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ada terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi dikisahkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah memberikan contoh terkait dengan perbuatan kemunkaran, di mana ada satu kaum yang berundi ya, ketika mau naik satu buah perahu. Kan perahu itu ada dek atas, ada dek bawah. Yang menang dia dapat tinggal di dek atas, yang kalah di dek yang bawah. Sementara persediaan air adanya di dek atas. Yang bawah tentu saja agak tidak nyaman karena di situ ada peralatan, di situ ada semacam bagian dapur, bagian gudang gitu. Kalau mesin ada di bagian bawah dan lain-lain sebagainya. Sementara di atas tentu saja lebih nyaman. Nah, kalau yang di bawah ini karena harus melangkahi yang di atas, harus capek juga naik ke atas untuk mengambil persediaan air minum dan makanan barangkali. Mereka merasa sungkan atau merasa malas, maka bisa saja kemudian mereka berpikiran untuk mengambil jalan pendek saja dengan melobangi perahu untuk lebih mudah mengambil air ke danau tersebut atau ke lautan tersebut. Nah, tentu saja kalau ini terjadi, jelas seluruh penumpang akan tenggelam jika yang di bagian atas tidak memperingatkan, tidak melarang perbuatan tersebut gitu. Nah, ini yang kemudian kita bisa dapat ambil faidah gitu, dapat ambil pelajaran beberapa hal diantaranya dari hadis ini. Yang kemudian Muhammad Natsir, Pak Natsir ini mengambil tamsil ini untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kalau kita mau mengambil pelajaran dari hadis tersebut, tentu saja ini berkaitan dengan inkarul munkar,
kita mengingkari kemungkaran. Dan sampai kemudian orang yang berada di bawah berhasil melubangi bagian bawah kapal yang jelas kemudian akan menenggelamkan keseluruhan penumpang. Bukan hanya yang melubanginya, yang mengerjakannya, tapi juga orang-orang lain yang sebenarnya juga tidak berkaitan langsung dengan pelubangan si kapal tersebut gitu. Orang yang katakan tidak berdosa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dia ikut tenggelam gitu. Nah, orang-orang seperti ini kalau tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut, dia juga akan mendapatkan akibatnya dengan bersama-sama tenggelam pada akhirnya gitu. Jadi pentingnya inkarul munkar atau an-nahyu anil munkar. Yang kedua, pelajarannya adalah boleh kita memberikan pelajaran pendidikan melalui tamsil-tamsil gitu, melalui pengibaratan, melalui contoh-contoh dan lain sebagainya. Itu seringlah kita para guru menyampaikan pelajaran dengan cara tamsil seperti itu. Lalu kemudian kita juga harus bersabar kepada tetangga kita, kepada orang lain dan lain sebagainya. Untuk berdakwah kepada mereka, jangan sampai kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ada keharusan untuk saling mengingatkan dan lain sebagainya. Dan dalam hadis ini tentu yang dimaksud perahu itu adalah Islam. Jika kemudian dalam Islam itu tidak ada dinamika, tidak ada kebiasaan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tidak ada tradisi saling menasihati, tidak ada budaya saling mengingatkan, maka meskipun yang berbuat jahat dan kemungkaran itu hanya sebagian orang, tetapi Islam bisa jadi kemudian mendapatkan akibatnya. Yakni akhirnya terfitnahlah Islam akibat kelakuan umatnya yang tidak benar gitu. Maka disinilah pentingnya saling menasihati dan saling mengingatkan itu. Nah, Pak Nasir mengambil hadis ini gitu, tamsil ini untuk juga mengingatkan bangsa. Jadi beliau menggambarkan hadis itu dengan redaksinya sendiri, dengan narasi yang beliau buat sendiri gitu. Jadi jika kemudian itu terjadi, yang di ruang bawah melubangi kapal, melubangi perahu, maka kata beliau, niscaya kapal tadi akan karam tenggelam dan binasalah mereka semua. Jadi anak kapal yang di ruang bawah, beliau mengibaratkan itu, jangan sampai mengorek dinding kapal. Kalau kekurangan air, kasih tahulah yang di atas supaya ditimbakan air. Dan orang lain dalam kapal yang melihat kekurangan, tolonglah sampaikan kepada ruangan yang di atas. Dan dengan demikian akan terpeliharalah kerukunan dalam kapal tersebut dan selamatlah perjalanan mereka. Jadi beliau mengambil pelajaran yang lain bahwa yang di bawah ini, maksudnya rakyat, itu juga harus menyampaikan kebutuhannya, menyampaikan keperluannya kepada pemimpinnya yang di atas itu. Dan pemimpinnya tidak boleh abai, tidak boleh cuek gitu. Tidak boleh acuh tak acuh terkait dengan kebutuhan dari rakyat yang dipimpinnya di bawah itu. Kalau rakyat tidak menyampaikan kebutuhannya, tidak menyampaikan bahkan juga nasihatnya, kritiknya kepada yang di atas, kepada pemimpin yang abai, katakan yang tidak peduli akan kondisi dan keadaan rakyat dan masyarakat, maka kemudian pemimpin akan merasa rakyat itu baik-baik saja, tidak ada persoalan gitu. Sementara memang rakyat justru membutuhkan sesuatu dari pemimpinnya. Begitu pula sebaliknya, kalau pemimpin membiarkan saja rakyat, tidak peduli kepada rakyatnya, apa kebutuhannya, apa kepentingannya, apa yang harus dipenuhi dari rakyat itu. Maka kemudian ketika rakyat merasa ada yang putus komunikasinya dengan pemimpin, tidak ada media untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya, maka rakyat akan mengambil jalan sendiri, akan mengambil langkah sendiri untuk mencari solusi dari kehidupannya yang dia tidak dapatkan dari pemimpinnya. Kalau dalam kasus perahu tadi, maka awak kapal yang dibawa ini akan melubangi perahu. Tentu saja kemudian akan tenggelam keseluruhannya, termasuk yang di bagian atas yang tidak tahu menahu barangkali, yang tidak melubangi kapal. Jadi jika kemudian pemimpin abai terhadap rakyatnya, membiarkan rakyatnya, tidak peduli akan kondisi rakyatnya,
Rakyat akan mencari jalan sendiri yang bisa jadi jalan sendiri yang dilakukan oleh rakyat ini keliru. Maka ketika itu terjadi, hancurlah bangsa dan negara yang kemudian akan menerima kehancuran itu bukan hanya rakyat yang melakukannya gitu. Bukan hanya orang lain yang berbuat kemungkaran itu, tapi juga pemimpin-pemimpinnya akan ikut binasa, akan ikut hancur oleh kelakuan sebagian daripada rakyat itu. Dan termasuk juga untuk saling mengingatkan, saling menasihati di antara para pemimpin sendiri untuk tidak melobangi kapal negara ini. Nah, Pak Nasir mengatakan bahwa tamsil itu dalam hal ini demikianlah ibaratnya kita mengendalikan negara, kata beliau. Kita ini semuanya sedang berada dalam sebuah kapal negara, dalam tanda petik beliau sampaikan. Jadi marilah kita sama-sama menjalankan tugas dalam ruangan masing-masing dengan memelihara kerukunan antara segala anak kapal negara dan penumpangnya. Jadi kalau presiden bekerjalah dengan baik secara konstitusional. Menteri bekerjalah dengan baik sesuai dengan tugasnya. Gubernur, kepala daerah, dan seluruh para pejabat itu bekerja sesuai dengan tugasnya yang diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang. Kalau hakim di Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi, atau di kejaksaan, di pengadilan, bekerjalah dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Jika bagian dari awak kapal negara ini adalah yudikatif dan legislatif, ya, bekerja dengan baik di legislatif, di DPR, MPR, bekerja untuk menampung aspirasi rakyat, memperjuangkan keinginan rakyat, kebutuhan dan kepentingan rakyat gitu. Buatlah perundang-undangan, buatlah aturan-aturan yang baik dan yang benar. Jika itu adalah rakyat sendiri dengan berbagai profesinya, maka masing-masing bekerja pula dengan baik dan benar. Jika semua elemen bangsa, anasir bangsa ini bekerja dengan benar sesuai dengan tupoksinya masing-masing, maka kapal negara ini akan selamat. Tapi tentu saja akan ada saat-saat di mana salah satu bagiannya bisa menyimpang, menyeleweng. Maka disinilah diperlukan proses saling mengingatkan. Kenapa kemudian Imam An-Nawawi menempatkan hadis tersebut dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini? Karena penting sekali untuk saling mengingatkan ini. Rasul sendiri tegaskan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Termasuk bagi para pemimpin dan seluruh umat Islam, kalau tidak ada nasihat menasihati, hilang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini, orang sudah nggak peduli lagi, hidupnya sudah individualistik, apa saja yang menjadi kebutuhan dan kepentingan dirinya itu yang dia bela, untuk kepentingan yang lain dia tidak pikirkan gitu, dia anggap tidak penting. Maka akan terjadi kerusakan ketika orang sudah hidup individualistik, hanya untuk dirinya saja. Ini berkaitan erat juga dengan materi kemarin, jangan terhenti tangan mendayung, nanti harus membawa hanyut itu. Dan oleh karena itu, kalau kita ingat salah satu hadis Rasulullah itu, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan, ubahlah dengan lisan, ubahlah dengan hati, gitu kan. Ini menunjukkan keharusan kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu fitnah, ujian, musibah, masalah yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang zalim saja gitu di antara kalian itu. Ya, kita ingat bahwa berbagai musibah, baik bencana alam maupun musibah-musibah yang lain, itu seringkali menimpa keseluruhan orang di satu daerah dan satu wilayah, seperti banjir, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Bukan hanya orang-orang zalim saja, orang-orang kufur saja yang terkena musibah banjir itu. Banjir nggak memilah-milah gitu. Ini orang soleh, ini orang beriman, lalu kemudian rumahnya nggak kena banjir gitu, sama aja kena banjir. Ini orang baik, lalu kemudian ketika terjadi gempa, terjadi longsor, dia tidak terkena. Nah, tetap saja, kecuali dalam beberapa kasus yang sangat sedikit gitu. Nah, kemarin kita menyaksikan di daerah mana itu yang tertabrak kontainer itu, yang selamat
orang yang rajin sedekah tiap pagi Jumat, katakan gitu. Nah, itu kasuistik ya. Tapi kalau ada bencana alam, orang-orang soleh yang rajin ke masjid, orang-orang beriman juga terkena bencana alam. Artinya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kenapa itu bisa terjadi demikian? Bagi orang-orang beriman, musibah itu menjadi rahmat baginya dan menjadi kafarat dosa. Tapi kalau bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim, itu kan jadi azab. Itu saja bedanya, tapi terkena musibahnya sama. Itu sama dengan kita. Apabila kemudian kita merasa mencukupkan diri untuk menjadi soleh sendirian atau soleh satu keluarga, melihat lingkungan, tetangga dan sebagainya yang berbuat kekeliruan, kezaliman, kemunkaran, kita biarkan saja, maka lambat laun itu kita akan kena imbasnya terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang lain gitu. Nah, beliau ibaratkan sebagai seorang pemimpin bangsa, seorang negarawan, itu bicara Pak Nasir di atas gitu. Bicara Pak Nasir ini luas sekali. Jadi bagi beliau ini digambarkan inilah semacam kapal negara ini. Kalau kita tidak ada upaya saling mengingatkan, saling menegur, mengkritik dan mengkritisi ada pihak-pihak di elemen bangsa ini yang keliru, kita biarkan saja, kita acuhkan saja, maka sekalipun kita nggak berbuat itu, ketika mereka berbuat kerusakan untuk bangsa, ketika bangsa ini hancur, negara ini rusak, maka kita pun yang tidak melakukannya pada akhirnya juga akan terkena akibatnya gitu, terkena imbasnya. Jadi beliau ambil hikmah dari hadis ini, tamsil yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itulah bagian pertama, dan pidato ini, ceramah ini itu ditulis ya, artikel ini di majalah Aliran Islam Bandung Oktober tahun 1949 ya. Kemudian di bagian yang kedua, akhlak dan moral. Kita tahu bahwa ada kisah atau peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi kemudian diberikan judul dengan akhlak dan moral, bahwa beliau mengisahkan seorang filosof ketika mendengar peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis, dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik dari bumi yang fana ke alam yang aman tentram, ke alam keabadian gitu. Itu filosof ini berkata, alangkah enaknya kalau aku dapat berbuat seperti Rasul Tuhan ini gitu. Seperti Nabi Muhammad itu. Aku naik dari masyarakat yang bobrok dan kacau ini ke alam yang tinggi, ke tempat yang dikunjungi utusan Tuhan itu. Setibanya di sana, aku tiada akan mau lagi turun. Aku akan tetap di alam yang nyaman itu. Buat apa kembali ke alam yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini? Jadi saya pernah sampaikan juga bahwa betapa hebatnya Rasulullah itu, betapa cintanya beliau kepada umatnya, yang ketika beliau sudah mencapai puncak spiritualitas, sudah berada nyaman bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang diharapkan dan paling diidam-idamkan oleh makhluk, oleh hamba Allah, kecuali pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Dan Rasul mengalami itu, beliau mendapatkan itu. Tapi beliau tidak pernah sedikit pun terbersit pikiran untuk tetap berada di sana atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diturunkan lagi ke bumi gitu. Beliau justru ingin kembali ke bumi untuk kembali membimbing umatnya itu. Ini luar biasa, sampai seorang filosof digambarkan oleh Pak Nasir ini berkata demikian. Jadi kalau aku seperti utusan Tuhan itu, seperti Rasulullah itu, kata orang ini, dari masyarakat yang kacau, bobrok, rusak, bikin kita tidak nyaman, tidak tentram hidup kita, dari adanya kekesalan, kemarahan, kekecewaan, dari kehidupan yang seperti itu, kita diangkat ke alam yang tentram, yang nyaman, yang indah, yang damai gitu. Aku tidak akan pernah ingin turun lagi gitu. Aku nggak akan minta turun gitu. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Begitulah kata Pak Nasir, memang bagi tiap-tiap jiwa yang sudah tiada tawakal lagi,
yang sudah penuh dengan kekesalan, yang sudah lepas dari rasa mutmainnah, ketetapan hati, hendak larilah ia dari laut dan darat. Begitu bahasa beliau. Bahkan ada juga jiwa yang hendak lepas dari dunia ini seluruhnya. Ya, orang lepas tawakal, dia berputus asa, dia hidup rasanya berat, sempit. Dia kemudian mengambil langkah pintas untuk membunuh dirinya sendiri, katakan. Lalu tidak peduli lagi dengan urusan kehidupan. Dia menjadi stres, katakan jadi gila, lain sebagainya. Banyak yang mengambil langkah seperti itu gitu untuk menghindari berbagai kesulitan-kesulitan itu. Beberapa waktu lalu kita mendapati informasi kejadian seorang ibu yang hendak membunuh ya, entah gimana kondisi anak-anaknya, anak-anaknya sendiri gitu, agar tidak mengalami kepahitan hidup puluhan tahun yang dia rasakan gitu. Nah, ini jalan-jalan pintas seperti ini. Akan tetapi Nabi Muhammad itu bukan demikian, tidak demikian. Ia pernah menghadapi kesulitan yang bertimpa-timpa. Jadi kalau kita mengutip sebuah hadis, Rasulullah kan pernah ditanya, siapakah di antara manusia itu yang paling berat ujiannya kan? Lalu Nabi menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang seperti para nabi, yang seperti para nabi. Di antaranya tentu saja para ulama sebagai pewaris para nabi. Mereka yang ujian hidupnya sangat berat dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dan tentu saja kita tahu bagaimana ujian yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, beratnya seperti apa. Namun beliau tidak pernah minta supaya jangan dikembalikan ke tengah masyarakat yang kacau saat itu. Beliau tidak pernah minta supaya dilepaskan sama sekali daripada kesukaran, kesulitan. Dan beliau sebagai pemimpin tidak hendak lari meninggalkan kesukaran. Beliau bukan pemimpin yang melihat kesulitan, melihat tantangan, cobaan yang berat. Beliau nggak lari gitu. Beliau bukan pemimpin dengan tipikal seperti itu. Lari dari kesulitan-kesulitan. Meskipun dia pernah diangkat Tuhan terlepas dari alam yang bobrok ini. Itu gambarannya. Lalu Pak Nasir bilang, Rasulullah itu sebagai ra'in, pemimpin, memimpin umat dalam memperbaiki kekacauan masyarakat. Dia hanya berseru kepada Tuhannya, hanya memohon kepada Allah, berilah aku kekuatan untuk menghadapi masyarakat ini, kekuatan yang akan membawa kepada kemaslahatan dan pertolongan bagi umat manusia. Beliau tidak berdoa, ya Allah, hukum saja ini umat gitu, hukum saja ini kaum, lalu bawalah saya ke surga, katakan, bawalah saya ke sampingmu ya Allah. Rasul nggak bilang begitu. Kita ingat ketika dakwah beliau ke Taif, di awal-awal dakwah beliau diusir, dilempari dan lain sebagainya. Ketika Jibril datang menawarkan untuk membalik gunung, untuk menghukum orang-orang Taif, beliau nggak mau, beliau larang. Kata beliau, ya mereka belum tahu dakwah ini. Kalau mereka tahu, mereka akan dukung dakwahku ini gitu. Luar biasa kasihnya gitu, sayangnya Rasulullah kepada umat itu. Jadi beliau cuma minta, tolong ya Allah berikan aku kekuatan agar aku dapat berdakwah dan bersabar kepada umat ini. Pak Nasir kemudian bilang, sampaikan, di dalam memimpin umat, Nabi Muhammad tidak pernah hendak memonopoli. Berkali-kali beliau berkata, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ini hadis Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semuanya pemimpin. Dan kita mendapati sosok pemimpin yang baik, yang sempurna, ideal ada pada diri Rasulullah. Jadi kalau kita disebut juga pemimpin oleh Rasulullah, maka bagaimana cara kita memimpin? Mudah sekali. Kita punya contoh ideal, punya uswah hasanah, ada qudwah hasanah. Jadi pada diri Rasulullah SAW. Jadi ketika juga kita disebut pemimpin oleh Rasulullah, yang kemudian juga akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin, maka kita akan mudah menjadi pemimpin yang baik apabila kita mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga Pak Nasir menyampaikan, Rasul sebagai pemimpin membangkitkan orang yang dipimpinnya ke arah keyakinan dan pendirian. Bahwa tiap-tiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab.
sifat pemimpin bukanlah membunuh cita-cita yang akan tumbuh, tetapi memupuk dan membesarkan tunas yang sedang menjelma supaya ia lekas dapat menyambung generasi yang telah tua. Nah, contoh ada Ustadz Sanamuddin di sini. Nanti jadi kepala sekolah SMA katakan. Nah, kepala sekolah itu pemimpin, dan pemimpin dalam bentuk-bentuk yang lain, baik pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, di perusahaan, di organisasi, dan sebagainya. Itu kata Pak Nasir, pemimpin itu tidak boleh membunuh cita-cita dari yang dipimpin. Ada cita-cita, ada keinginan, ada harapan, ada kebutuhan dari rakyat, dari siswa, katakan dari guru sebagai kepala sekolah, dari karyawan, kita sebagai direktur perusahaan. Itu sama sekali kata Pak Nasir, pemimpin yang baik nggak membunuh itu. Justru diharuskan untuk dipupuk, dibesarkan tunas yang sedang menjelma itu, supaya ia lekas dapat menyambung generasi yang telah tua. Kan tidak selamanya kita akan jadi pemimpin, akan jadi kepala sekolah, akan jadi ketua organisasi, akan jadi presiden, akan jadi. Kita harus siapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan tersebut. Nah, di dalam memimpin umat, kata Pak Nasir, seringkali pula kita mendapati pemimpin-pemimpin besar dan kecil lemah dan menurutkan saja kemauan orang-orang yang dipimpinnya karena takut namanya akan jatuh. Ini fakta, realitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata Pak Nasir. Seringkali kita mendapati pemimpin-pemimpin itu kecil, lemah maupun besar, itu ngikut saja apa yang diinginkan oleh rakyatnya atau oleh orang-orang yang dipimpinnya, dalam skala yang besar seperti negara sampai skala yang terkecil seperti ketua RT atau ketua majelis taklim atau pemimpin spiritual, pemimpin informal di masyarakat, kiai, ustadz, dan lain sebagainya, yang kemudian tidak memiliki komitmen, tidak memiliki prinsip agar bisa terus dipakai, agar bisa terus jadi pemimpin, jadi ketua, dan lain sebagainya. Dia ikut saja bagaimana keinginan tim sesnya gitu. Dia nggak peduli dirinya apa, mau disebut sebagai boneka lah dari orang lain, disebut hanya sekedar wayang saja gitu. Tapi ada banyak kasus di masyarakat kita, orang-orang yang kemudian dianggap sebagai pemimpin, dia tidak memiliki prinsip, tidak memiliki idealisme, dia ikut arus justru bagaimana keinginan dari yang dipimpinnya. Ada ustadz yang melihat ada kekeliruan di jamaahnya, ada kekeliruan di komunitasnya, karena komunitasnya sudah menganggap sesuatu itu benar dan boleh dilakukan, sementara sejatinya salah secara hukum. Dia tidak berani menegur itu. Kenapa? Karena takut ditinggalkan oleh umatnya, oleh jamaahnya. Itu yang terjadi kepada para pemimpin Quraisy dulu, Arab Jahiliyah dulu. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Mereka bukan tidak mengakui kebenaran dakwah Rasulullah, kebenaran risalah yang Allah titipkan, amanahkan kepada Rasul. Kan? Tapi mereka takut ditinggalkan oleh komunitasnya, oleh pendukungnya, oleh rakyatnya. Nah, ini disampaikan oleh Pak Nasir. Karena takut namanya akan jatuh. Padahal Muhammad, kata beliau, telah memberikan contoh, apabila hendak mengambil suatu keputusan, lebih dahulu bermusyawarahlah, dan apabila putusan telah didapat, maka tawakallah kepada Tuhan. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Maka Islam mengajarkan musyawarah ini sebagai bagian daripada cara mewujudkan kepemimpinan yang berkualitas. Karena kalau kepemimpinan yang berdiri atas kehendak orang yang dipimpin, yang sejatinya bisa jadi tidak benar, maka itu bukanlah kepemimpinan yang berkualitas. Lalu setelah keputusan diambil, maka tawakal. Ini sering ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Masyumi, katakan. Jangan dikira di internal Masyumi kalau ada suatu persoalan, lalu kemudian semuanya pasti sepakat gitu. Tidak ada
dialektika, tidak ada dinamika, tentu saja sampai dinamika yang sangat keras sekalipun terjadi di Masyumi ketika menyikapi berbagai persoalan itu, baik menyikapi internal maupun eksternal, negara, dunia internasional, dan sebagainya. Banyak terjadi dinamika dan dialektika yang sangat keras gitu di tubuh Masyumi, di antara para tokoh dan pemimpin Masyumi. Tapi kebiasaan kami menurut tokoh-tokoh Masyumi, menurut Pak Nasir, jika satu persoalan sudah diputuskan, meskipun kami tidak setuju, maka kami akan ikut. Ini hebatnya. Jadi proses musyawarah dilakukan terlebih dahulu, setuntasnya, sekuatnya, sehebatnya dalam musyawarah itu. Orang kemudian saling memberikan isyarat dalam rangka menyampaikan pendapat. Tapi kalau sebuah keputusan sudah diambil, meskipun kita tidak setuju dengan hasil keputusan tersebut, maka kemudian kita akan taati itu. Ada sami'na wa ata'na itu terhadap keputusan musyawarah. Nah ini yang kemudian sering luput dari kita yang mengaku sebagai kader-kader Masyumi, katakan kader-kader keluarga besar Bulan Bintang. Dalam skup yang kecil saja, kalau kita berbeda pandangan, lalu kemudian bermusyawarah, lalu pandangan kita tidak jadi disepakati sebagai kesepakatan musyawarah, kita seringkali melakukan walk out gitu. Kita nggak mau terlibat, kita sama sekali nggak mau mengikuti keputusan musyawarah. Tentu saja ini tidak bijaksana gitu. Padahal telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita. Nah, kata Pak Nasir, apabila kita menurutkan saja hawa nafsu mereka yang dipimpin dengan tidak memegang teguh akan putusan dan keyakinan, maka akan hanyutlah dalam arus orang banyak dengan tiada mengalirkan ke arah jalan yang baik. Jadi kalau seorang pemimpin nggak punya kompetensi, nggak punya prinsip, nggak punya ketegasan, dia ikut saja apa yang diinginkan oleh rakyatnya, oleh bawahannya, oleh yang dipimpinnya, sementara sebenarnya keliru apa yang diinginkan oleh rakyat gitu yang dipimpin, karena dia takut tidak terpilih lagi, dia takut kemudian tidak jadi ketua, takut namanya jadi buruk dan jatuh gitu. Maka kata Pak Nasir, dia akan hanyut saja gitu dengan arus orang banyak itu, dengan tidak mengalirkan ke arah jalan yang baik. Tentu saja nanti alirannya ke arah yang buruk dan merusak. Karena takut popularitas akan hilang, takut kursi akan jatuh, lantas saudara perturutkan saja hawa nafsu mereka, maka akan jadi hancurlah masyarakat yang saudara pimpin. Jadi di sisi lain, seorang pemimpin itu, seperti yang tamsilnya hadis yang tadi, pemimpin itu harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat, kepentingan-kepentingannya, dicukupi kebutuhannya. Tapi di sisi lain juga, seorang pemimpin harus punya prinsip, harus punya ketegasan. Idealismenya apa? Sebagai seorang pemimpin yang baik tentu saja. Jangan apa yang selalu diinginkan rakyat, padahal itu keliru, lalu kemudian diturutkan saja, hanya agar rakyat senang, lalu kemudian memilih dia kembali sebagai pemimpin, namanya tidak buruk, tidak jatuh di mata masyarakat, dan lain sebagainya. Nah itu juga bagian dari godaan, dari fitnah yang besar bagi seorang pemimpin. Kata Pak Nasir, bukan demikian cara Muhammad memimpin dan memberikan pimpinan. Ini harus saudara ingat dan saudara renungkan. Ini beliau sampaikan pada bulan Mei tahun 1951, 6 tahun setelah kemerdekaan. Jadi itulah ikhwah sekalian yang bisa kita baca pagi hari ini terkait dengan tema tamsil yang membawa hikmah serta akhlak dan moral yang disampaikan oleh Pak Nasir puluhan tahun yang lalu, yang masih bisa kita ambil istifadah agar kemudian kita bisa hidup dengan bimbingan dari nasihat ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar sebagai pewaris para nabi. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Ahromis. Silakan Ahi. Halo, Assalamualaikum Ahromis. Ya. Sudah jam 6 lewat ya. Silakan Ahromis. Alhamdulillah,
Afwan Ustaz, tadi agak keluar gak habis kuotanya isi dulu. Ya. Tapi saya mendengarkan dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Al-Ustadz Wildan Hasan yang telah menyampaikan materi tentang tamsil yang mengandung hikmah, moral, dan akhlak. Ya. Nah, di antara faedah-faedah atau akhlak-akhlak moral-moral yang dicontohkan oleh Pak Muhammad Nasir di dalam bukunya yang saya catat di sini adalah kita ini walaupun kita sudah mengalami puncak spiritualitas, kita tidak boleh berhenti untuk menghampiri umat yang sudah rusak akhlak dan moralnya. Maka di sanalah kita berperan, yaitu untuk mengajak umat kembali kepada jalan yang benar, yaitu dengan berdakwah. Dan kemudian tadi Al-Ustadz juga memberikan contoh yang baik bahwa ketika kita mau terjun di dalam dakwah, maka jangan pernah lupakan untuk berdoa kepada Allah. Nah, dia meminta kekuatan agar diberikan kesabaran terhadap niat baik kita untuk terjun di dalam dakwah. Dan kemudian masuk kepada akhlak dan moral. Tadi Al-Ustadz memberikan permisalan dari seorang filosof, ya Ustadz. Jadi dari kisah Rasulullah yang zaman dahulu, yaitu Isra Mi'raj. Nah, seorang filosof ini mengatakan, alangkah enaknya kalau saya bisa mengikuti seperti Rasulullah. Dia pergi ke tempat yang nyaman dan damai, dan ingin jauh dari kerusakan di dunia gitu. Banyak kemarahan, kekesalan dan kecewaan di dunia. Alangkah enaknya bisa ke alam di langit nanti. Nah, dari permisalan ini, tapi Nabi Muhammad SAW tidak meminta agar dia tetap bertahan di langit nanti, tetapi dia Rasulullah SAW mencontohkan agar bisa kembali ke umatnya, agar mengingatkan umatnya. Kemudian tadi juga di akhir memberikan moral-moral dan akhlak-akhlak tentang ciri-ciri pemimpin. Seorang pemimpin itu harus memiliki keyakinan, pendirian, kemudian ketegasan, dan selalu bermusyawarah terhadap segala persoalan, dan tidak boleh membunuh cita-cita yang baik dari bawahannya. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari pagi kali ini. Cukup banyak dan Masya Allah ilmunya sangat luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji ini bisa kita amalkan di kehidupan. Baik, mungkin sekian saja kesimpulan dari kajian pagi ini tentang tamsil yang mengandung hikmah, akhlak dan moral. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Dan jangan lupa, insya Allah kita juga besok akan tayang kembali, akan membahas tentang buku-buku karya Muhammad Nasir. Untuk itu jangan pernah terlewatkan untuk kajian-kajian bersama Nasir Corner. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah para pendengar semuanya di dalam menjadikan kehidupannya itu berwawasan luas, sehingga kita bisa terarah untuk melaksanakan kebaikan yang baik. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf Ustaz apabila banyak sekali kekurangannya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Aframis. Ya, Allah. Ikhwah sekalian, insyaallah kita bertemu kembali besok pagi. Insyaallah besok ya. Ustaz jangan lupa di save mungkin Ustaz. Baik. Biar kita ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi